Jadi Ya. perubahannya sudah levelnya tuh bukan hanya Mmm, perilaku spesifik ya, mhm. tapi perilaku secara yang lebih kompleks gitu loh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita mau bahas nih mengenai level learning of change. Itu apa sih? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, sekarang kita sudah bersama Coach Aditya Amijaya yang sudah siap membagikan ilmu barunya lagi. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Halo Adit. Aisyah. Halo Coach, gimana kabarnya Coach di tahun 2023 ini kita baru rekaman lagi ya? Ya, kabar baik sih Aisyah. Oh, kabar baik Coach. Semangat-semangat aja sih. Semangat ya, berarti karena ini awal tahun semangatnya masih menggebu-gebu dong Coach. Menggebu-gebu dong Coach. Mhm, Untuk menjalankan planning-planning yang sudah disiapkan tentunya gitu betul, ya Coach iya. ya. Oke Coach. Coach, kita mau bahas lagi nih di rekaman nih kan kali pertama kita di awal tahun ya Coach ya. Kita mau bahas topik nih Coach mengenai level of learning and change. Mhm. Itu tuh maksudnya gimana sih Coach? Apakah ada perubahan-perubahan dalam pembelajaran dan ada level-levelnya atau gimana sih yang dimaksud? Iya, jadi, teori kan banyak nih ya, teori Mhm, tentang perubahan diri, mhm, tentang mhm, pembelajaran, itu banyak banget ya. mhm, Ya salah. Nah sebagai seorang coach ya atau siapapun yang memang, berkecimpung di dunia people development tentang perubahan diri gitu, mhm, mhm, kayaknya perlu ya paham berbagai perubahan-perubahan teori-teori perubahan ini ya, sehingga selain bisa membantu timnya atau membantu, kliennya, mhm. ya juga kan ini kan untuk bisa lebih mengefektifkan dia dalam melakukan, ininya ya, tugasnya gitu, Mmm, mhm, sebagai mhm. seorang, people developer lah istilahnya atau Oh, apa gitu ya, sebutnya people developer gitu, Coach. secara umum ya. Oke, oke. Nah gitu. Jadi, yang mau saya share kalau untuk awal tahun ini, Mhm, tentang learning and change itu yang mungkin nggak sebanyak semua orang paham ya, mhm. yaitu yang dicetuskan oleh seorang antropologis sebetulnya namanya Gregory Bateson tahun 73, Oh, tahun seorang antropologis. tahun 1973. Jadi ternyata ini udah lama ya, Mmm, mhm, mhm. nggak tapi mungkin nggak banyak orang yang paham, gitu. Jadi, Gregory Bateson ini sebetulnya bukan hanya seorang antropologis, dia juga banyak dikenal sebagai pakar sistem teori dan sibernetik, gitu. Oh, apa sih yang diteliti dari, seorang antropologis ini, Coach, mengenai level of Iya, learning and change-nya ini? jadi dia melihat bahwa perubahan itu level-levelnya itu dari 0 sampai 4 gitu ya. Oh, Jadi ada ada 4 level gitu? ya dari 0 sampai 4 berarti 5 level 5 ya, 5 ya berarti, oh ya, nolnya dihitung ya, Coach, ya? kalau di nolnya dihitung ya, Mhm, gitu. mhm, Jadi ada 5 level gitu mhm. ya, dari 5 level ini dilihat dari apa, bentuk perubahannya gitu ya, Mmm. dan seberapa besar jadi perubahannya itu, gitu. Oh, berarti Oke. bisa melihat ini berarti dia yang menemukan teori ini sendiri atas Iya, dasar pengamatan iya gitu, Coach? pastilah ya, Mhm, berdasarkan penelitian atau pengamatannya dia ya. mhm, Ya bisa dikatakan teori atau hasil observasi dialah gitu. mhm, 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 Mhm. mhm. Berarti kalau kita bisa lihat misalkan ini berarti kan perubahan seseorang ya, Coach, ya? Betul. Perubahan seseorang untuk menjadi lebih baik atau gimana, Coach? Iya jadi ya apapun itu ya Mhm, perubahan-perubahan, terlepas dari tujuannya ke arah mana, mhm, cuman perubahan itu bentuknya tuh ada 5 level ini mmm, gitu. mhm. Yang level pertama gini, bayangkanlah, sebetulnya gini, dimetaforakannya adalah bangunan Mhm, rumah gitu ya, mhm, mhm. yang terdiri dari kamar-kamar gitu, Oke. ruang-ruang gitu. Nah kalau yang level nol, perubahan level nol Mhm, itu adalah, orang tersebut ada dalam satu ruangan mhm. yang dia tuh di satu ruangan itu pun dia hanya berada di posisi di titik tertentu di ruangan tersebut. Maksudnya gimana, Coach? Ya biasanya di ruangan ini nih, Mhm, dia hanya duduk kayak kamu aja di sini gitu loh. mhm. Jadi dia nggak berubah-berubah posisinya Oh, tetap standby di di posisi situ. Itu tersebut. namanya level nol. Oh, level Karena dia nggak berubah nol. apa-apa, kan nol ya Mmm, perubahannya dan dia learning-nya juga nol berarti kan. mhm, Karena dia tidak mengalami pembelajaran sehingga tidak ada perubahan dalam dirinya. mhm,
ibaratnya kalau seseorang itu dia hanya dalam satu ruangan yang di titik tertentu. Oh, berarti dia Diem belum ada aja gitu. perubahan. Ya, PW aja di situ gitu kan. Mhm. Diem aja. Itu adalah dia karena artinya dia tidak ada perubahan sama sekali. Hmm. Belum mau berubah gitu ya, level 0. Oh, belum ada kemauan dalam diri juga, belum mau berubah gitu ya, Coach. Dan di ruangan itu dia tetap aja di situ, tidak melakukan kegiatan misalkan jalan-jalan gitu Iya, ya tidak contohnya. pindah-pindah. Ya itu umpama Hmm. untuk memudahkan kita melihat, memahami ini ya, teori ini gitu. Oke, kalau misalkan berarti tahapannya itu belum ada mau berubah ya Iya, orang dia itu dia nol. dia merasa nggak perlu berubah, merasa diam aja gitu, perlu hanya ya udah gue di sini aja enak gitu. Oh, sampai tadi udah PW nih bener. Mhm. Kalau untuk perubahan yang ke level satunya apa nih Coach yang membedakannya? Artinya kalau level 1 orang tersebut ya umpamanya dia sudah mau tuh pindah ke titik yang lain. Misalnya kamu duduk di situ, kamu udah mau pindah ke titik yang lain, misalnya ke sofa, kemana, masih di ruangan yang sama, tapi dia masih udah mau pindah satu titik yang lain. Oke, Itu mungkin perubahan level 1. oh. Jadi dia perubahan dari sisi perilakunya, yang perilaku spesifik tertentu aja gitu kan. Nah, itu adalah perubahan level 1 gitu. Jadi pembelajaran yang didapat itu pembelajaran yang hanya mengakibatkan dia berubah di level 1. Itu berarti atas dasar kemauan dia sendiri juga gitu ya Coach ya? Ya, pastinya ya. Suatu ketika kan terjadi ada perubahan itu dari kemauan dari diri sendiri gitu ya. Yang artinya di sini level 1 dia mungkin kamu hanya pindah ke tempat duduk yang satunya lagi, pindah ke tempat duduk yang di sebelah sana gitu. Oh, coba-coba gitu juga ya Coach ya? Keinginan untuk mencoba posisi ini, posisi sana karena berpindah tempat. Kalau dilihat-lihat berarti perubahannya itu masih berapa persen nih Coach kalau di level 1 ini? Kira-kira? Nggak ada persentasenya, dia lebih kepada perubahan spesifik tertentu aja gitu dari perilakunya. Oh, dari perilakunya aja ya Coach ya. Kemudian tingkatan selanjutnya yaitu level 2. Level 2. Itu apa yang membedakan Coach? Artinya orang tersebut udah pindah ke ruangan lain. Oh, tadi baru pindah-pindah tempat. Iya. Level 2 ini dia udah pindah ke ruangan lain istilahnya gitu ya Iya. Coach. Jadi perubahannya sudah levelnya tuh bukan hanya perilaku spesifik ya, tapi perilaku secara yang lebih kompleks gitu loh. Ya, sudah pindah ke ruangan yang lain gitu. Nah, itu ya, lucu ya. Jadi perubahannya udah perubahan yang lebih besar lagi artinya ya, lebih besar lagi, lebih berdampak lagi buat dirinya gitu. Jadi dia sudah mengalami pembelajaran yang mungkin lebih masif gitu ya daripada yang sebelumnya, sehingga akhirnya dia mau pindah ke ruangan lain. Berarti udah atas dasar kemauan dia pindah ke ruangan lain ya Coach. Itu tadi kan level 3 ya Coach ya? Berarti dia baru mau mencoba pindah ke ruangan lain, selanjutnya ke level 4 gitu Coach. Ada apa Coach di level 4 itu? Level 3 dulu dong. Tadi kan level 3 udah pindah ke ruangan ya? Level 0 kan masih di dalam ruangan, dia diam di satu titik. Level 1 masih dalam ruangan tapi dia pindah ke titik yang posisi. lain. Level 1 tuh ya. Level 2 berarti pindah ke ruangan lain. Oh, tadi berarti level 2. Nah, Berarti ya, selanjutnya level 3 gitu ya Coach ya? betul. Level 3 gimana nih? Kalau menurut kamu? Kalau udah pindah ke ruangan dia mau pindah kemana lagi? Mungkin kalau di level karena udah pindah ruangan kan dia belum mencoba posisi yang lain juga kali ya Coach ya? Apakah seperti itu? Jadi kalau level 3 itu dia bukan lagi pindah ruangan, pindah gedung.
Oh, maknanya gimana nih Coach kalau pindah Ya kan gedung? level 0 dia masih di satu ruangan, titik tertentu dia nggak mau bergerak-bergerak. Mhm, Level 1 dia masih satu ruangan yang sama tapi pindah posisi aja. mhm mhm, Ya kan, level 3 dia pindah ruangan. mhm. Ya kan, level 4 pindah gedung, pindah bangunan, pindah, jadi benar-benar pindah keluar dari bangunan tersebut masuk ke bangunan yang lain. Ya, Oh. artinya di situ dia mengalami perubahan dari sisi ya kalau misalnya pindah ruangan mungkin itu misalnya bisa berubah dari level belief dan value-nya. Mhm. Kalau pindah bangunan itu udah perubahan dari sisi identity levelnya gitu. Ya, perubahannya disebutnya evolutioner ya, dia pindah gitu. Oke. Yang perubahan yang cukup besar gitu. Mmm. Jadi ada identity baru yang terjadi di situ. Mungkin nggak sih Coach karena dia sudah menjalankan, apa tadi ya Coach ya, level 0 sampai ke level 2 tadi ya Coach ya, dia mungkin ada ketertarikan dan malah mendalami gitu ya Coach ya. Akhirnya dia menemukan identiti baru dalam dirinya ya Coach ya, Pindah bangunan. pindah bangunan. Dengan hal seperti itu, apakah dapat dikatakan dia masih mau menggali kemampuan yang ada di dalam dirinya? Udah pasti Mhm, gitu ya. mhm, Semakin tinggi level perubahan yang terjadi mhm, karena dia semakin dalam proses pembelajaran atau insight yang didapat mmm, ya. Semakin dalamnya proses insight yang didapat itu karena apa? Semakin dalam juga dia tadi mendalami dan memahami dirinya itu oh, oke gitu. oke. Oke, setelah dari dia perubahan ke gedung gitu ya Coach ya, berarti sekarang ke level keempat, apa Kayak nih apa tuh? Coach? Udah pindah Pindah gedung. negara mungkin ya? Betul. Iya Ya, nggak Coach? iya, jadi udah Mmm, benar pindah ke alam yang lain, ke negara yang lain mungkin ya. aduh, Ada kalau dibayangkan gitu ya. mhm, Mungkin pindah ke, ya yang paling gampang membayangkannya pindah ke negara lain gitu ya, yang mmm, benar-benar sama sekali baru, topologisnya baru gitu kan, geografisnya baru, mhm, pokoknya lingkungannya baru, mungkin iklimnya baru, wah lingkungannya semua serba baru mmm. gitu ya. Nah itu namanya perubahan level 4, revolusioner. Oh Ini disebut ya revolusioner, transformatif banget ya, mhm, karena selain dia perubahan identity, dia di situ ada perubahan dari visi misi hidupnya gitu loh. Benar-benar perubahan yang sangat dalam, makanya disebut transformasional oh disebut gitu ya. Jadi transformation, benar-benar dia sudah ibaratnya tuh udah menjadi being yang baru gitu. mhm. Dan yang terakhir nih Coach, kalau setelah dari nyebrang 4 luar negeri ya level 5-nya? nggak ada kan sampai 4 aja. Oh iya iya. 5 level dari 0 Oh sampai iya 4. dari 0 sampai 4. Nah, Terakhir berarti karena sudah nyebrang gitu ya iya, Coach mungkin ya? nanti kan ada lagi ya perubahan level berikutnya yang belum ditemukan gitu ya. Oh berarti memang masih ada penelitian Iya, gitu mungkin ya karena Coach ya? belum ada orang yang bisa diamatin kali ya yang mengalami Mmm, perubahan level berikutnya. mmm, Sejauh ini mungkin menurut Gregory Bateson tuh berdasarkan pengamatan beliau mhm, ya, orang-orang yang mengalami perubahan tuh ya hanya sampai level 4 itu aja. mhm, Baru yang bisa diamatin ya. mhm. Belum ada orang yang bisa menurut dia tuh perubahannya sampai ke level 5 atau Oh 6. oke dan Mungkin ada seterusnya. gitu ya. Jadi ini mungkin level-level ini tuh nggak tutup di situ aja, tapi Mhm. ini tetap terbuka untuk level-level berikutnya. Tapi belum kelihatan aja orangnya kayak apa nih yang berubah yang kayak level Oh. itu. Mungkin udah pindah negara, sekarang pindah planet kali ya. Oh iya. Open your eyes. Bisa jadi ya Coach Kalau ya. dilogikakan gitu ya. Mhm, mhm. Pindah planet, terus dari pindah planet nanti pindah apa? Pindah ke tata Benua. surya yang Iya, lain gitu ya. benar, planet. Wah iya, galaksi Bima Sakti kan kita Udah pindah sekarang ke ya. tata surya yang lain, Mhm. pindah galaksi. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke Coach. Pindah alam, kan ada metaverse gitu kan, itu Iya. pindah ke Mhm. universe yang baru gitu. Kalimat metafora seperti ini memang Iya. bisa aja terjadi gitu ya Coach ya, Iya. tergantung penelitinya nih siapa apa Ya kalau kita enggaknya. bikin metaverse kan bisa aja kan jamin juga di alam pikiran. Mhm. Nah kenyataannya sudah ada nggak yang secara itu dia pindah sampai ke level pindah galaksi gitu kan, belum Belum ada. ada. Sulit rasanya ya Coach ya. Belum kebayang aja ya. Tapi kalau udah Betul. kebayang, kalau udah ada satu aja itu baru Mhm. bisa kebayang deh. Ibaratnya Mmm. dulu tahun berapa itu kan kayaknya lari sekian dengan kecepatan tertentu tuh udah dia menurut orang tuh nggak mungkin Mhm. lari yang sampai kecepatan tertentu gitu ya. Mhm. Tapi ternyata ada yang bisa gitu kan. Mmm. Lama-lama akhirnya semua banyak orang yang akhirnya bisa juga gitu ya. Satu orang bisa, semakin banyak orang yang bisa. Lagi. Dulu orang mengatakan naik ke puncak gunung Himalaya tuh nggak Sulit mungkin. dulu. Iya benar. sekarang satu orang bisa
lama-lama akhirnya banyak yang bisa juga mm-mm, gitu. mm-mm. Satu orang berubah akhirnya yang lain juga pada ikutan bisa gitu. Iya, berarti coach kalau kita lihat contoh-contoh yang tadi disebut oleh coach Adit gitu ya, perubahan ini tuh ada faktor internal maupun eksternalnya dong coach yang Tentu mempengaruhi. ya, tentu ya. Mm-mm. Jadi ada faktor internal dan eksternal. Hmm. Faktor eksternal itu ya bisa apa ya? Dua-duanya ini harus berjalan gitu ya, harus terjadi pengaruh ini ya, harus ada baru dia bisa berubah secara tadi ya, bertahap itu. Berarti kurang lebih contohnya seperti apa nih coach kalau internal ataupun eksternal Ya kalau nggak disebutkan? tahu ya kalau misalnya orang duduk di satu titik tertentu, Mm-mm. mungkin dia udah mulai pegel kali. Faktor internalnya ya. Oke. Jadi dia pindah ke sofa gitu kan. Mm-mm. Atau ada orang nyuruh, pindah dong sana gitu kan. Mm-mm. Itu kan ada yang orang yang nyuruh itu faktor eksternal. Iya betul. Kalau dia merasa betul. pegel, merasa bosen itu adalah Internal dalam dirinya. logikanya. Berarti ya kita sesuaiin dulu deh coach ya dalam dirinya masing-masing individu itu ya, faktor Betul. internal ataupun eksternal yang lebih berpengaruh Mm-mm. untuk merubah perilaku gitu ya coach. Betul, betul. Perilaku dan akhirnya dia bisa meningkatkan levelnya dia, learningnya di dalam tahap mana gitu ya coach Betul. ya. Iya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya coach. Kalau teman-teman mau belajar mengenai ilmu coaching, gimana nih coach caranya? Jadi bicara tentang teori dan ilmu perubahan itu tentunya tidak lepas dari coaching ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau bisa merubah seseorang dari level 0 ke level 1, ke 2, ke 3 dan sampai ke 4 gitu ya. Silakan belajar di pelatihan coaching kami yang sudah diakreditasi oleh ICF 75 jam di www.corporaconsulting.com. Silakan cari di bagian product certification internasional gitu dan coaching. Pilih coaching di situ, silakan baca deskripsinya dan bila ada ingin ada pertanyaan-pertanyaan, kontak nomor yang sudah tercetak atau tertera di sana. Terima Oke. kasih. Oke coach, terima kasih. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Kalau teman-teman merasa bermanfaat topik kita yang pada sesi kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Dan Ya. juga subscribe ya teman-teman, supaya channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan Saya Aditya Mijaya. sampai jumpa di pertemuan Sampai berikutnya. jumpa. Bye-bye.